Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ronan Levin, NIM 2096 dari Prodi Teknologi Informasi. Akan membahas hukuman mati. Yang pertama adalah pandangan rehabilitasionisme. Pengertian rehabilitasionisme yang pertama adalah ini merupakan salah satu dari 3 pandangan tentang hukuman mati. Pandangan ini bertolak belakang pada pandangan tujuan keadilan, yaitu rehabilitasi dan bukan retribusi. Retribusi sendiri itu artinya nyawa diganti nyawa. Keadilan harus ditegakkan untuk korban dan pelaku. Tetapi, keadilan rehabilitasionisme ini bersifat merehabilitasi atau memperbaiki dan bukan untuk membalas. Jadi singkatnya itu, rehabilitasionisme ini penjahat seharusnya diperbaiki, bukan menghukumnya, atau paling tidak bukan dengan hukuman mati. Telah memberi perintah hukuman mati dalam Kejadian 9 ayat 6 yang berbunyi, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, jadi pada zaman perjanjian lama, hukuman mati diperbolehkan. Walaupun demikian, Allah juga menunjukkan kemurahannya ketika harus menjatuhkan hukuman mati. Hal ini dalam kasus Daud ketika melakukan perzinahan dan pembunuhan, namun Tuhan tidak menuntut nyawanya. Terdapat dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 dan 2 Samuel 12 ayat 3. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah dihadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ahli Taurat dan orang Farisi menuntut supaya wanita ini dihukum mati. Karena hukum Taurat mengatur bahwa jika seorang wanita atau pria kedapatan berbunuh zina, maka pelaku zina itu harus dirajam dengan batu hingga mati. Terdapat di Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Tetapi kenyataannya Yesus melepaskan perempuan itu dan tidak menghukumnya. Sikap Yesus ini sering salah tafsirkan oleh kelompok yang menolak hukuman mati bahwa Yesus juga menolak hukuman mati. Fakta Yesus tidak menghukum mati wanita itu bukan berarti bahwa Yesus menolak hukuman mati, sebab konteksnya pada waktu itu adalah Yesus ingin mengajarkan bahwa semua manusia adalah manusia yang berdosa dan tidak layak untuk menghakimi sesamanya. Yang terakhir saya akan membahas tentang evaluasi terhadap pandangan Alkitab dan moral. Yang pertama itu tujuan utama dari keadilan bukan rehabilitasi. Kejahatan-kejahatan besar pantas dijatuhi hukuman mati. Tidak ada kesempatan untuk diperbaiki. Karena keadilan harus ditetapkan dan satu-satunya hal yang sesuai dengan hukuman dengan membunuh adalah dengan menyerahkan nyawanya sendiri. Yang kedua, hukuman mati ada sebelum hukum Musa. Hukuman mati berlaku juga setelah hukum Musa. Hal ini dapat kita pernyataan dalam prinsip dan penerimaan dalam praktik oleh Paulus dan Yesus. Keadilan yang tidak sombong tidak. Yang ketiga, keadilan yang tidak seimbang tidak meniadakan perlunya keadilan. Jika keadilan diterapkan tak seimbang, maka kita harus membuat keadilan itu seimbang, bukannya menghilangkan keadilan. Yang keempat, hukuman mati meneguhkan martabat manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh C.S. Lewis, yaitu dijatuhi hukuman bagaimanapun beratnya karena kita pantas mendapatkannya. Karena kita mengetahui lebih baik, berarti diperlukan sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Yang terakhir adalah para narapidana harus diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai pasien. Anggapan yang ada pada para penentang hukuman mati adalah hukuman mati merupakan dehumanisasi, yaitu perilaku tidak manusiawi. Napi bukanlah pasien, tetapi manusia. Mereka bukan objek untuk dimanipulasi, tetapi manusia harus dihargai. Penjahat tidak sakit, melainkan berdosa. Sekian dari saya. Kenalkan, nama saya Charles Fernando, NIM 2018 10 10 10 89 dari Fakultas MIPA, jurusan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukuman mati menurut pandangan rekonstruksionisme. Prinsip utama dari pandangan rekonstruksionisme adalah memberikan hukuman mati bagi semua pelaku kejahatan besar.
Rekonstruksionisme berlawanan artinya dengan rehabilitasionalisme. Tujuan utama keadilan menurut pandangan rekonstruksionisme adalah retribusi, bukan rehabilitasi. Tidak semua hukum Musa dituntut oleh karakter Allah. Semua hukum Musa adalah sesuai dengan karakter Allah. Tetapi Allah bisa menghendaki hal-hal yang berbeda pada saat yang berbeda untuk orang-orang yang berbeda. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah, tetapi tidak semua dituntut olehnya. Semua tuntutan hukuman mati diulangi dalam Perjanjian Baru. Bahkan kaum rekonstruksionis pun mengakui bahwa sejumlah kasus hukuman mati dalam Perjanjian Lama tidak berlaku lagi saat ini. Hukuman mati tetap diterapkan, tetapi tidak untuk semua pelanggaran yang ada di Perjanjian Lama. Tapi Allah berkata di Ulangan 17 ayat 13, seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku sesuai selalu berani. Tetapi Allah berkata pada Ulangan 17 ayat 13, seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku selalu berani. Di sini hukuman mati akan menghalangi pelanggaran. Satu hal yang pasti, hukuman mati akan menghalangi kejahatan berat tertentu dari pengulangan kejahatan lain. Shalom, perkenalkan nama saya Memimpin Perjuangan Purba dengan NIM 2017 1020 1111. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang retribusionisme. Retribusionisme berarti hukuman mati untuk sejumlah kejahatan. Tujuannya untuk menghukum, bukan mengobati atau melindungi orang yang tidak bersalah. Allah memberikan pemerintahan manusia dan memberinya otoritas besar yang bertujuan untuk menangani kejahatan-kejahatan besar. Allah berkata kepada Nuh, dari setiap manusia, aku menuntut nyawa sesama manusia. Jadi bagi yang membunuh sesama, Allah akan mengambil nyawanya, karena Allah membuat manusia menurut gambarnya. Menurut Kejadian 9 ayat 5-6. Hal tersebut lalu dimasukkan ke dalam hukum Musa yang mencakup sejumlah kejahatan besar, termasuk pembunuhan pada Keluaran 21 ayat 12, membahas kematian menyebabkan keguguran pada Keluaran 21 ayat 22-23, dan kesaksian palsu dalam kasus besar pada Ulangan 19 ayat 16-19. Hukuman mati adalah untuk kejahatan besar. Pemerintah adalah pedang Allah untuk kejahatan besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai hukuman mati. Jikalau kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.